Bocah paling tinggi di Indonesia? Siapa yang nggak senang punya tubuh tinggi? Baru-baru ini beredar foto seorang anak lelaki berpostur tubuh tinggi yang membuat heboh netizen. Tidak tanggung-tanggung, anak lelaki yang diketahui bernama Renard Ichthus Hernando itu memiliki tinggi mencapai 195 cm. Dilansir dari Indowarta, Richard mengatakan bahwa dirinya kadang merasa minder, apalagi ketika upacara bendera atau jalan ramai-ramai. Diketahui dari Detik News, Richard mengaku tingginya bertambah drastis ketika dirinya duduk di bangku SMP. Terlihat bahwa tingginya memang melebihi teman-teman sebayanya. Renard kini masih berusia 14 tahun dan bersekolah di SMA 18 Kabupaten Tangerang. Meski terlihat berbeda dengan teman-teman sebayanya, Renard mengaku tetap percaya diri dan memiliki banyak sahabat dekat. Ternyata tubuh tingginya ini memang merupakan keturunan, karena ibu, bapak, dan juga saudaranya juga bertubuh tinggi. Namun karena fotonya yang beredar luas, kini Renard yang malah jadi perbincangan publik. Jadi kira-kira menurut kalian, asik nggak ya punya badan setinggi Renard? Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Penyakit genetik kulit langka menimpa desa Brazil. Kelompok terbesar orang yang menderita penyakit genetik dikenal sebagai Xeroderma pigmentosum atau XP. Hidup di Araras di pusat Brazil, di mana kulit mereka cepat rusak di bawah matahari tropis. Penyakit ini menempatkan beban yang besar pada komunitas ini karena mereka bergantung pada pertanian dan pekerjaan lapangan untuk bertahan hidup. Sinar UV dapat menembus epidermis kulit tebal untuk mencapai sel-sel kulit dalam. Sementara kebanyakan orang pulih secara alami dari paparan sinar matahari. Orang yang lahir dengan XP tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan UV dan cenderung menjadi bintik-bintik dan benjolan kecil di usia muda. Banyak yang akhirnya mati karena tumor kulit. Desa ini terdiri dari beberapa keluarga, di mana beberapa anggotanya membawa penyakit tersebut. Para peneliti mengatakan bahwa isolasi geografis daerah membuat banyak pernikahan antara sepupu, meningkatkan terjadinya XP. Bayi pertama di dunia yang lahir menggunakan DNA dari 3 orang tua. Berkat tim dari New Hope Fertility Center di New York, sekarang dunia memiliki bayi dengan 3 orang tua. Bayi laki-laki berusia 5 bulan dikandung melalui metode baru yang menggunakan DNA orang tuanya, ditambah dengan DNA wanita kedua. Teknik digunakan untuk menghindari dari menurunnya gen mitokondria ibu yang membawa kelainan genetik fatal. Disebut transfer gelondong nuklear. Produser melibatkan dengan mengganti inti telur donor dengan inti telur sang ibu. Hibrida yang dihasilkan, telur dengan DNA nuklear ibu namun dengan DNA mitokondria donor. Kemudian dibuahi oleh sperma sang ayah. 5 embrio dibuat menggunakan prosedur ini, tapi hanya 1 yang berhasil berkembang. Itu adalah yang ditanamkan ke dalam rahim sang ibu dan bayi lahir 9 bulan kemudian. Metode kontroversial belum disetujui di AS, sehingga tim bepergian ke Meksiko agar prosedur dapat dilakukan di sana. Bayi laki-laki tetap sehat, gen yang membawa kurang dari 1% dari mutasi ibunya, yang dokter percaya terlalu rendah untuk menyebabkan masalah. Bocah 11 tahun di Bandung menderita kelainan tulang rapuh. Muhammad Fahri, anak berusia 11 tahun asal Bandung menderita kelainan genetis langka yang menyerang tulangnya hingga menjadi sangat rapuh. Fahri menderita kelainan genetik langka yang bernama osteogenesis imperfecta atau IO. Kelainan ini seperti osteoporosis remaja yang ditandai dengan tulang yang mudah patah. IO terjadi karena adanya cacat genetik. Sang ibu, Sri Astati Nursani, mengaku bahwa ia juga menderita kelainan tulang ini. Di keluarganya, ada sang nenek yang juga menderita tulang rapuh. Namun kondisi kelainan tulang Fahri jauh lebih rapuh dibanding sang ibu. Awalnya Fahri tumbuh dengan kondisi sehat, tapi saat ia berusia 4 tahun, gejala kelainan tulangnya mulai tampak. Setiap ia berjalan, Fahri selalu terjatuh dan tulangnya patah. Sejak saat itu, Fahri kehilangan kemampuannya untuk menopang tubuh dan berjalan. Jika ingin bergerak, Fahri hanya bisa merangkak. Hal ini disebabkan karena jaringan kuantitas atau kualitas kolagen tulang Fahri tidak padat seperti tulang normal. Setiap kali ia batuk, tulang Fahri ada yang bergeser atau patah. Bahkan ia pernah berkata pada ibunya bahwa ia ingin mati saja karena rasa sakit yang ia alami. Kasus osteogenesis imperfecta ini juga dialami oleh beberapa orang di Indonesia yang tergabung dalam organisasi Fosteo. Memang saat ini belum ada obat untuk menyembuhkannya, tapi biasanya penderita kelainan ini harus melakukan terapi fisik dan obat suntik untuk membantu kekuatan tulangnya. Namun terapi itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena kisah Fahri yang viral,
pemerintah Kota Bandung berinisiatif untuk membantu biaya pengobatan Fahri. Semoga kondisinya bisa segera membaik.